Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Pada pertemuan ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari matan Qatrun Nada karya Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, di mana kita masih pada pembahasan tentang jenis-jenis mabni. Kita sampai pada perkataan penulis ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang mabni jenis pertama yaitu mabni alal kasr, kahaula'i fi luzumil kasr wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyin. Sekarang kita masuk pada perkataan penulis wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathah, yaitu seperti hada asyara dan kata-kata sejenisnya yang selalu berakhiran fathah. Itu mabni jenis kedua yang akan kita bahas. Jadi jenis kedua adalah mabni alal fathah, yaitu mabni yang selalu berakhiran fathah. Nah, contoh dari kategori ini adalah angka 11 sampai 19 ya, bilangan ya. Bilangan 11 sampai 19 dalam bahasa Arab. Jadi bilangan 11 yaitu ahada asyara ini memiliki dua bagian. Bagian pertama ahada, bagian kedua asyara. Nah, kedua bagian tersebut merupakan mabni yang selalu berakhiran fathah. Selalu ahada asyara. Akhirannya selalu fathah. Jadi harokat dari dal, harokat dari ra itu selalu fathah. Tidak peduli posisinya dalam kalimat. Maka kedua bagian dari bilangan 11 ini selalu sama jenisnya dengan ma'dud. Ini nanti akan kita bahas lebih rinci insyaallah ya untuk seluruh bilangan ketika kita sudah sampai pembahasan tamyiz di mansubat di dalam matan Qatrun Nada nanti insyaallah. Tapi sekarang supaya kita bisa paham ya tentang ahada asyara dan sejenisnya, kita akan jelaskan sebagian dari kaidah-kaidah tersebut. Jadi kalau kita bicara bilangan 11, kita sekarang akan membahas bilangan cuma 11 sampai 19. Kalau bilangannya 11, maka kaidahnya adalah kedua bagian dari bilangan tersebut selalu sama jenisnya dengan ma'dud. Jika ma'dudnya adalah muzakkar, ma'dud itu apa? Benda yang dihitung, yang muncul setelah bilangan tersebut. 11 apa? 11 kitab, 11 pensil, 11 meja, misalkan. 11 orang. Jika ma'dud adalah muzakkar, maka kedua bagian dari bilangan 11 tersebut adalah muzakkar, yaitu ahada asyara. Kalau ma'dudnya adalah mu'annas, maka kedua bagian dari bilangan 11 tersebut adalah mu'annas juga, yaitu ihda asyrata. Jadi antara ahada asyara atau ihda asyrata. Contoh kalimat, jika ma'dudnya adalah muzakkar, ja'a ahada asyara taliban. Ya. 11 santri datang. Maka di sini ahada asyara dia harokatnya kita lihat fathah, walaupun ini posisinya adalah sebagai fa'il dari ja'a, betul tidak? Dia fi mahalli rafa'. Fi mahalli rafa'. Tapi karena ahada asyara adalah mabni, maka dia selalu berakhiran fathah. Ja'a ahada asyara taliban. Kalau posisinya maf'ul bihi ya fi mahallin nasab, ra'aitu ahada asyara taliban. Aku melihat 11 santri. Nah, kalau misalkan dia fi mahalli jar, salamtu ala ahada asyara taliban. Aku mengucapkan salam kepada 11 santri. Jadi kita lihat pada tiga posisi tersebut dia selalu ahada asyara, ahada asyara, ahada asyara. Maka nanti i'rabnya taliban di sini, mengapa dia taliban nasab? Itu nanti dibahas, tamyiz ya, nanti dibahas insyaallah.
Tapi kita lihat di sini ahada asyarahnya selalu ahada asyarah, ahada asyarah, ahada asyarah. Kenapa dia ahada asyarah bukan ihda asyarata? Karena ma'dudnya adalah talib. Talib itu adalah muzakkar atau muannas? Muzakkar, maka kita pakai muzakkar juga, ahada asyarah, taliban. Kalau ma'dudnya adalah muannas, maka ja'at ihda asyarata talibatan. 11 santriwati datang. Ra'aitu ihda asyarata talibatan. Aku melihat 11 santriwati. Salamtu ala ihda asyarata talibatan. Aku mengucapkan salam kepada 11 santriwati. Jadi dalam 3 posisi tersebut dia selalu ihda asyarata, ihda asyarata, ihda asyarata. Karena dia adalah mabni ya yang selalu berakhiran kepada fathah. 2 bagiannya sama-sama mabni. 2 bagiannya sama-sama berakhiran fathah. Ini kalau bilangan 11. Sekarang kita loncat kepada sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Sekarang kita loncat kepada bilangan 13 sampai 19. Kenapa 12 diloncat? Ya ada alasannya, nanti insya Allah kita bahas. Bilangan 13 sampai 19, maka yaitu 13 itu salasata asyara hingga tis'ata asyara, 19 ya, memiliki 2 bagian. Sama kayak tadi, sama kayak 11. 2 bagian tersebut sama-sama mabni alal fathah, mabni yang selalu berakhiran fathah. Jadi 2 bagiannya sama-sama mabni. Cuma sekarang kaidahnya terkait hubungan dia dengan ma'dud berbeda dengan berbeda dengan bilangan 11. Ya, berbeda dengan bilangan 11. Jadi kaidahnya untuk bilangan 13 sampai 19 adalah bagian pertama dari bilangan 13 sampai 19 selalu beda jenisnya dengan ma'dud. Sedangkan bagian keduanya selalu sama jenisnya dengan ma'dud. Jika ma'dudnya adalah muzakkar, maka berarti bagian pertamanya selalu beda, berarti muannas. Sedangkan bagian keduanya selalu sama, berarti muzakkar juga. Sehingga nanti kalau ma'dudnya adalah muzakkar, maka bilangan 13 tersebut kita gunakan salasata asyara. Tapi kalau ma'dudnya adalah muannas, maka bagian pertamanya muzakkar, bagian keduanya muannas. Sehingga nanti bilangan 13 yang kita gunakan adalah salasa asyrata. Salasa asyrata. Baik. Untuk sekedar mengucapkan bilangan saja kita harus mikir dalam bahasa Arab, betul tidak? Belum lagi ngitungnya, ya. Tapi ini kalau sudah terbiasa, insya Allah masih susah, enggak ya? Insya Allah terbiasa, tapi insya Allah mudah. Jadi untuk 13 sampai 19 itu kaidahnya. Bagian pertama selalu beda, bagian kedua selalu sama. Contoh misalkan, Ja'a salasata asyara taliban. 13 santri datang. Ja'a salasata asyara. Karena di situ ma'dudnya adalah talib dan talib adalah muzakkar, sehingga kita menggunakan salasata asyara. Karena asyaranya harus sama-sama muzakkar. Bagian pertamanya beda. Jadi salasata asyara taliban. Ra'aitu salasata asyara taliban, tetap salasata asyara enggak berubah karena mabni, dua-duanya mabni. Ya kan? Ra'aitu salasata asyara taliban, aku melihat 13 santri. Salamtu ala salasata asyara taliban, aku mengucapkan salam kepada 13 santri. Dalam 3 posisi ini selalu salasata asyara, salasata asyara, salasata asyara. Jadi selalu mabni alal fathah. Dan kita memilih bentuk salasata asyara karena ma'dudnya adalah talib, yang itu adalah muzakkar. Bagaimana kalau ma'dudnya adalah muannas seperti talibah, santriwati? Ja'at salasa asyrata talibatan. Kita pakai format salasa asyrata. Bagian keduanya sama-sama muannas, ini sama-sama ada tak marbutoh. Bagian pertamanya kita jadikan muzakkar, makanya tak marbutohnya kita hilangkan. Salasa asyrata
talibatan. Ja'at salasa asyrata talibatan. 13 santriwati datang. Ra'aitu salasa asyrata talibatan. Aku melihat 13 santriwati. Salamtu ala salasa asyrata talibatan. Aku mengucapkan salam kepada 13 santriwati. Jadi dalam 3 kalimat ini, dalam 3 posisi ini selalu salasa asyrata, salasa asyrata, salasa asyrata. Karena dia adalah mabni ala dhamm, ala al-fathah, ya. Akhirannya selalu fathah. Kedua bagiannya. Jadi dari sisi apakah dia mabni pada kedua bagian tersebut atau mabni cuma di salah satunya, dia sama seperti 11. 11 dengan 13 sampai 19 itu sama. Dua-duanya sama-sama mabni. Cuma nanti kaidahnya beda. Kaidah terkait dengan ma'dud berbeda. Ya, kalau 11 gimana tadi? Ahada asyara atau ihda asyarata. Ahada asyara untuk muzakkar, ihda asyarata untuk muannas. Tapi kalau 13 sampai 19 contohnya misalkan 16. Ada yang bisa menyebutkan 16 talib misalkan. 16 santri. Sittata asyara taliban, bukan sittatu. Kan mabni alal fathah. Ya kan? Sittata asyara taliban. Kalau 16 santriwati. Sitta asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Nah, sekedar untuk menyebutkan bilangannya saja masih perlu mikir, betul tidak? Jadi bayangkan kalau antum sudah lancar, kemudian fokus kepada hitungannya, ini kali ini kali itu misalkan, nah. Itu berarti lebih kenceng mikirnya, nalarnya daripada manusia normal, ya. Baik. Kalau 18 talib. Samaniyata asyara taliban. 18 santriwati. Samaniya asyrata talibatan. Samaniya asyrata talibatan. Baik. Salah kalau samaniyata asyrata. Sama-sama dibuat muannas. Atau samaniya asyara. Sama-sama dibuat muzakkar. Nggak ada seperti itu. Jangan bikin bid'ah dalam bahasa Arab. Baik. Nggak ada dalam bahasa Arab demikian. Yang sama itu cuma 11 sama 12 sebentar lagi insyaallah dibahas. Itu yang sama. Tapi kalau 13 sampai 19 maka dia silang. Ya. Tis'ata asyara atau tis'a asyrata. Tis'ata asyara muzakkar atau tis'ata tis'ata asyara untuk muzakkar atau tis'a asyrata untuk muannas. Baik. Sekarang masuk pada bilangan 12. Adapun bilangan 12 yaitu isna asyara, maka bagian keduanya adalah mabni yang selalu berakhiran fathah, yaitu asyara di sini mabni. Sedangkan bagian pertamanya adalah mu'rab, yaitu isna. Isna di sini adalah mu'rab. Tanda i'rabnya adalah alif untuk kondisi rafa dan ya untuk kondisi nasab dan jar. Sehingga seperti apa ini? I'rabnya seperti apa? Musanna. I'rabnya seperti musanna. Kitabani, kitabaini, kitabaini. Betul tidak? Tanda i'rab ketika rafa alif, tanda i'rab ketika nasab ya, tanda i'rab ketika jar ya. Alif ya ya. Kitabani, kitabaini, kitabaini. Isna itu bukan musanna. Karena dia tidak mengikuti pola musanna. Tapi pola maksudnya bentuk katanya gitu ya. Tapi dia yakni kalau musanna berarti kita bisa bikin dia jadi mufrad. Misalkan kata dua misalkan, isnani. Berarti kalau kita mau sebut dia musanna berarti ada bentuk mufradnya yaitu apa? Isnun. Nah, enggak ada isnun. Kalau satu ya ahad atau ihda gitu aja. Betul tidak? Wahid misalkan. Tapi karena dia i'rabnya seperti
musanna, makanya para ulama mengatakan ini adalah kategori kata mulhaq bil musanna. Dimasukkan ke musanna walaupun dia bukan musanna. Karena kalau musanna maka nunnya dihilangkan, alifnya dihilangkan, dia menjadi kata tersendiri yaitu mufrad. Ini nggak bisa, sehingga ini bukan musanna. Dia bukan musanna tapi i'rabnya seperti musanna, maka mulhaq bil musanna. Dikategorikan, dimasukkan juga dengan, dikelompokkan juga dengan musanna. Walaupun dia bukan musanna, itu namanya mulhaq bil musanna. Nah, contohnya di sini, isnani itu 2 atau isna asyara 12. Isnanya, bagian isnanya itu adalah mulhaq bil musanna. Isna asyara. Jadi isnanya adalah mu'rab, asyaranya adalah mabni. Isnanya adalah mu'rab, asyaranya adalah mabni. Mabni alal fatah. Karena asyara selalu asyara. Kalau isna, nanti dia bisa berubah menjadi isnai. Antara isna atau isnai. Isna, isnai, isnai. Jadi isna asyara, isnai asyara, isnai asyara. Makanya isnanya mu'rab, tapi asyaranya selalu mabni. Nah, itu kaidah terkait apakah dia mu'rab atau mabni. Berarti dia sama dengan 11? Beda. Sama dengan 13 sampai 19? Beda. 12 beda sendiri berarti. Bilangan 12 ini beda sendiri. Bilangan ya. Apa bedanya bilangan dengan angka? Ini grammar Nazi lagi, betul tidak? Apa bedanya? Kalau angka 0 sampai 9 angka. Kalau bilangan, maka yang di bilangan itu tersusun atas beberapa angka bisa jadi. Misalkan bilangan 32 tersusun atas angka 3 dan angka 2 diletakkan secara bersamaan, bersandingan, sehingga kita membacanya angka 3 dan 2, tapi kita paham bahwa itu menunjukkan bilangan 32, betul tidak? Nah, itu bilangan. Makanya mungkin Anda salah tulis di sini, yang di atas tadi angka disebut angka. Anda so bilangan. Baik. Baik. Balik lagi ke 12 tadi ya. Jadi 12 bagian pertamanya mu'rab, bagian keduanya mabni. Isna adalah mu'rab, asyara adalah mabni. Nah, sekarang bagaimana kaidahnya terkait hubungannya dengan ma'dud? Kaidahnya adalah kedua bagian dari bilangan 12 itu selalu sama jenisnya dengan ma'dud. Berarti sama seperti bilangan 11. Kedua bagian tersebut sama-sama seperti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya adalah muzakkar, maka kedua bagian dari bilangan 12 tersebut adalah muzakkar, yaitu isna asyara. Tapi kalau ma'dudnya adalah mu'annas, maka kedua bagian dari bilangan 12 tersebut adalah mu'annas, yaitu isnata asyrata. Makanya tadi kalau 11 apa? Ahada asyara untuk muzakkar. Kalau mu'annas, ihda asyrata. Kalau 12 untuk muzakkar, isna asyara. Kalau 12 untuk muannas, isnata asyrata. Kalau 13 untuk muzakkar, salasata asyara. Kalau 13 untuk muannas, salasa asyrata. Kalau 17 untuk muzakkar, sabata asyara. Kalau 17 untuk muannas, sab'a asyrata. Masya Allah. Udah lancar, betul tidak? Baik. Nah, jadi ini kaidah untuk bilangan 11 sampai 19. Kita masuk kepada contoh. Contoh kalau ma'dudnya adalah muzakkar. Ja'a isna asyara taliban. 12 santri datang. Karena talib adalah muzakkar, maka kita gunakan isna asyara, bukan isnata asyrata. Isna asyara taliban. Ra'aitu isnai. Nah, ini berubah menjadi isnai. Isnai asyara taliban. Jadi nanti kalau bicara jangan sambil keselio. Ra'aitu isna isnai, isnata isnatai, isna isnai. Ya. Masih pikir dulu. Ya, karena di sini talib adalah muzakkar, maka kita gunakan isna asyara, tapi karena dia
fi mahalli nasab, dia posisinya maf'ul bihi, maka kita gunakan ithnai. Ra'aitu ithnai asyara taliban, aku melihat 12 santri. Salamtu ala ithnai asyara taliban, aku mengucapkan salam kepada 12 santri. Salamtu ala ithnai asyara. Karena tadi kita bahas bahwa i'rabnya seperti mutsanna. Itsna asyara, ithnai asyara, ithnai asyara. Kayak kitabaini, gitu ya. Sampai sini jelas? Ini kalau ma'dudnya muzakkar yaitu talib. Bagaimana kalau ma'dudnya adalah muannas yaitu talibah? Ja'at itsnatai asyrata talibatan, 12 santriwati datang. Afwan, ini salah ketik ya. Ini harusnya itsnata. Nah, Anda salah ketik ini. Ja'at itsnata asyrata talibatan, 12 santriwati datang. Ra'aitu itsnatai asyrata talibatan, aku melihat 12 santriwati. Salamtu ala itsnatai asyrata talibatan, aku mengucapkan salam kepada 12 santriwati. Jadi di sini kita lihat ini harusnya itsnata, maka itsnata asyrata, itsnatai asyrata, itsnatai asyrata. Ini ada kesalahan dalam masalah mengcopy, kemudian dikopi, kemudian nggak diubah ya. Jadi tetap itsnatai, itsnatai asyrata. Harusnya itsnata asyrata. Ja'at itsnata asyrata talibatan. Ra'aitu itsnatai asyrata talibatan. Sallamtu ala itsnatai asyrata talibatan. Contohnya dibuat sama semua supaya antum nggak fokus lagi pada contohnya, tapi fokus pada pelajaran yang mau disampaikan. Betul tidak? Selalu ja'a, ra'aitu, sallamtu ala. Betul? Contohnya selalu itu sejak beberapa pelajaran terakhir, betul? Ja'a, kemudian ra'aitu, kemudian salamtu ala. Khalas. Ana gunakan ra'aitu kalau di literatur ya bisa jadi yang banyak digunakan darabtu, memukul. Tapi supaya kaum muslimin tidak suka saling pukul ya, maka jadi kita ubah contohnya. Jadi ra'aitu, kemudian salamtu ala, mengucapkan salam, kan adem, betul tidak? Nah. Baik. Sekarang ini berarti sudah, ini contoh ya, karena kita tidak mau membahas terlalu panjang lebar, kita cuma mau menjelaskan perkataan dari Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau menyebutkan kategori mabni khusus pada ism saja gitu ya. Padahal nanti mabni ada juga dari fi'il dan juga harf, semuanya mabni. Dan ketika beliau menyebutkan contoh, beliau mencontohkan ahada asyara, makanya kita fokus pada contoh tersebut sembari menyebutkan kaidah-kaidah yang diperlukan untuk memahami contoh itu saja, begitu ya. Nanti pembahasan yang lebih mendalam tentang bilangan, kan bilangan nggak cuma 11 sampai 19. Tapi bisa jadi ribuan, bisa jadi jutaan, atau bisa jadi ada nol juga, kemudian ada minus, kemudian ada desimal, kemudian ada pecahan. Nah, itu nanti saja insyaAllah. Baik, kemudian kita masuk pada kategori ketiga dari mabni, yaitu mabni alad dham. Mabni alad dham, yaitu mabni yang selalu berakhiran dhammah. Contoh dari kategori ini adalah qablu dan ba'du pada situasi tertentu. Nah, situasi tertentu itu yang mau kita bahas. Cuma supaya lengkap, mari kita bahas seluruh situasi. Supaya kita bisa memahami secara lengkap bagaimana penggunaan qabl dan ba'd dalam kalimat. Kata qabl dan ba'd itu banyak disebutkan misalkan di Al-Qur'an. Jadi, mari kita sebutkan seluruh 4 kemungkinan situasi, dan nanti salah satu situasi tersebut baru kemudian qabl dan ba'd tersebut menjadi mabni. Tapi di 3 situasi yang lain dia adalah mu'rab. Jadi kita sampai pada contoh di mana suatu kata pada kondisi tertentu dia jadi mabni, dia jadi mu'rab, pada situasi tertentu dia jadi mabni. Ya, mayoritasnya dia mu'rab, sebagian kasus dia menjadi mabni. Sehingga yang namanya mu'rab dan mabni itu tidak kemudian rigid pembagiannya ya. Kata ini selalu mu'rab, kata ini selalu mabni. Ada sebagian kata yang pada situasi tertentu
atau kondisi tertentu, ana mau menghindari kata kondisi karena kondisi sudah kita gunakan untuk kondisi i'rab gitu ya. Kondisi rafa, kondisi nasab, kondisi jar, kondisi jazm. Jadi ana gunakan istilah situasi. Jadi ketika mayoritas situasi dia adalah mu'rab, tapi sebagian situasi dia adalah mabni. Padahal katanya sama yaitu qabl sama ba'd. Sebelum dan sesudah. Jadi kata qabl dan ba'd itu sebagian besar situasi mu'rab, sebagian kecil situasi mabni. Nah, dari situ kemudian kita yakni kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya pembagian kepada mu'rab dan mabni itu tidak lengket pada kata. Dia lengket pada situasi. Karena suatu kata bisa berubah, kadang dia mu'rab, kadang dia mabni. Walaupun kebanyakan kata yang lain, kalau dia mu'rab pada satu situasi, maka dia selalu mu'rab pada situasi yang lain. Kalau dia mabni pada satu situasi, maka dia selalu mabni pada situasi yang lain. Begitu kan? Seperti misalkan kayak harf, fi misalkan, atau min, atau li, atau ala, ila. Seluruh harf adalah mabni pada seluruh situasi. Nah, seperti itu. Kitabun adalah ism, kemudian dia adalah mu'rab, selalu mu'rab dalam seluruh situasi. Tapi qabl dan ba'd, sebagian besar situasi adalah mu'rab, sebagian kecil situasi adalah mabni. Baik, sekarang kita masuk. Jadi ketika kita menggunakan kata qabl dan ba'd dalam sebuah kalimat, maka terdapat beberapa kemungkinan situasi. Kemungkinan pertama, kata qabl dan ba'd tersebut adalah mudhaf. Di mana mudhaf ilaih disebutkan secara lafaz. Disebutkan di situ. Dalam kalimat tersebut mudhaf ilaihnya ada. Maka kata qabl dan ba'd tersebut adalah mu'rab. Yaitu berada dalam kondisi nasab. Kenapa? Karena dia adalah dzarfuz zaman. Dia adalah dzarf. Makanya ini matan qatrun nada sekali lagi tidak bisa diikuti oleh orang yang belum mempelajari misalkan matan di bawahnya, yaitu misalkan al-ajrumiyah. Karena kita harus menjelaskan dzarf di sini, betul tidak? Itu minimal harus menyelesaikan seluruh pelajaran nahwu dari awal sampai akhir menggunakan matan yang lebih ringkas. Betul? Ya, tapi kalau misalkan belum paham ini dzarf, ikuti aja dulu ya, walaupun ana bilang idealnya adalah antum belajar al-ajrumiyah dulu. Kalau al-ajrumiyah masih terlalu tinggi ya makanya ana bilang belajar bidayatus salikin dulu. Baik. Nah, qabl dan ba'd tidak diucapkan dengan tanwin, enggak kemasukan tanwin. Kenapa? Karena dia adalah mudhaf. Dan tadi ini kondisinya awalnya asumsinya adalah dia adalah mudhaf. Contoh. Ja'a Muhammadun qabla Zaidin wa ba'da Khalidin. Muhammad datang sebelum Zaid dan setelah Khalid. Maka di sini qabla dan ba'da dia adalah mudhaf. Qabla adalah mudhaf, mudhaf ilaihnya mana? Zaid. Ba'da adalah mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Khalid. Qabla di sini dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ba'da dia mu'rab. Tapi dia enggak ada tanwin. Kenapa? Karena memang mudhaf. Mudhaf kan memang enggak ada tanwin. Kitabu Zaidin. Bukan kitabun Zaidin. Itu kesalahan. Kitabun Zaidin. Yang benar kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Gitu kan? Nah, mudhaf itu enggak kemasukan tanwin. Maka demikian pula di sini qabla dan ba'da tidak ada tanwinnya. Baik, kenapa dia nasab? Karena dia adalah dzarfuz zaman. Dzarf itu kata keterangan waktu. Menunjukkan keterangan waktu. Kapan Muhammad datang? Sebelum Zaid dan setelah Khalid. Berarti urutannya berarti apa? Khalid dulu, baru Muhammad, baru Zaid yang datang. Betul tidak? Setuju? Ini kemungkinan situasi pertama. Jadi qabl dan ba'd di sini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Tapi kita lihat bisa jadi ditambahkan kata min sebelum qabl dan ba'd. Jadi min qabl, min ba'd. Jadi ada min sebelumnya.
Sehingga kondisi i'rabnya adalah jar karena diletakkan setelah min. Tapi dia tetap mudhaf. Misalkan kalimat ini diubah, tambahin min sebelum qabl dan ba'd menjadi apa? Ja'a Muhammadun min qabli Zaidin wa min qabli Khalidin. Jadi yang awalnya qabla, tadi qabla dia adalah nasab karena dia adalah dzarf. Sekarang dia menjadi kondisi jar, dia menjadi majrur. Kenapa? Karena posisinya setelah harful jar yaitu min. Makanya kasrah min qabli tanpa tanwin juga karena mudhaf. Betul tidak? Min qabli Zaidin wa min ba'di Khalidin. Ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Karena masih pada situasi pertama tadi. Kemungkinan situasi pertama. Baik. Sampai sini jelas? Ini berlaku kapan? Ketika qabl dan ba'd adalah mudhaf dan mudhaf ilaihnya disebutkan. Kalau disebutkan maka dia khalas seperti mudhaf normalnya aja. Seperti normalnya aja. Cuma kalau nggak ada min maka jangan lupa untuk dimansub. Karena dia adalah kata keterangan waktu, itu dzarfuz zaman, gitu aja. Betul tidak? Ja'a Muhammadun bukan qablu Zaidin tapi qabla Zaidin. Karena itu menunjukkan keterangan waktu. Dia adalah dzarf. Nanti dibahas tentang dzarf itu ya. Di mansubat. Sampai sini jelas. Sebelum lanjut, dipahami dulu insyaallah. Baik. Nah sekarang kemungkinan situasi kedua. Kata qabl dan ba'd tersebut adalah mudhaf, di mana mudhaf ilaihnya tidak disebutkan. Tapi lafadznya diniatkan. Lafadznya tertentu. Udah dipahami oleh pembicara dan pendengar. Dan enggak disebutkan di kata tersebut. Misalkan sudah berlalu pembicaraan sebelumnya ya, tentang Zaid. Kemudian pembicara mengatakan Ja'a Muhammadun qabla, maksudnya qabla Zaid. Nah, Zaidnya enggak disebutkan. Maka sama seperti sebelumnya. Dia adalah mudhaf sehingga nanti qabl dan ba'd tersebut mu'rab, dia berada dalam kondisi nasab karena dia adalah dzarfuz zaman dan dia tidak diucapkan dengan tanwin karena masih merupakan mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Enggak disebut. Karena sudah dipahami. Tapi pembicara meniatkan itu maksudnya Zaid, lafaz tertentu dia niatkan. Cuma lafaz tertentu itu enggak disebutkan. Jadi kita takdirkan, kita asumsikan ada lafaz Zaid setelah itu. Sehingga apa? Sehingga qablnya ya sama seperti sebelumnya. Sama persis. Tinggal bayangkan Zaidnya dihilangkan gitu ya. Ja'a Muhammadun qabla. Atau ditambah min sebelumnya. Ja'a Muhammadun min qabli. Yani min qabli Zaidin. Misalkan sudah pembicaraan, ada sebelumnya udah bicara, Zaid datang, habis itu mengatakan Ja'a Muhammadun min qabli. Ya maksudnya min qabli Zaid maksudnya. Gitu ya. Jadi lafadznya sudah tahu, udah diniatkan maksudnya Zaid, tapi memilih untuk tidak disebut. Bahasa Arab mengakomodir itu. Boleh untuk tidak disebut, itu intinya. Kalau disebut ya nggak masalah juga, lebih lengkap dan lebih jelas. Tapi terkadang susunan kata-kata sebelumnya sudah menyebutkan Zaid, tokoh utamanya adalah Zaid, orang yang mendengar udah paham maksudnya Zaid, sehingga Zaid nggak perlu disebutkan lagi di sini. Ja'a Muhammadun min qabli. Ja'a Muhammadun qabla, ya maksudnya qabla Zaid maksudnya. Udah paham seperti itu, maka bahasa Arab mengakomodir hal tersebut. Nah, jadi status qabla di sini sama persis dengan kemungkinan situasi sebelumnya. Sama persis, gak ada perbedaan. Sama-sama mudhaf, sama-sama nggak ada tanwin karena memang dia adalah mudhaf. Jadi mudhaf ilaihnya nggak ada, tapi tetap dia terangkap seperti mudhaf. Walaupun mudhaf ilaihnya nggak ada. Kemudian dia bisa juga ditambah min sebelumnya. Jadi awalnya qabla menjadi min qabli, tidak masalah. Sampai sini jelas? Nah. Baik. Ini situasi kedua. Sekarang situasi ketiga. Kemungkinan situasi ketiga. Kata qabl dan ba'd tersebut bukan merupakan mudhaf,
Karena pembicara memang tidak meniatkan adanya mudhaf ilaih baginya. Jadi bukan mudhaf. Ya, memang bukan mudhaf dari awal. Cuma mau menyebutkan bahwa itu terjadi sebelum waktu sekarang, atau itu terjadi setelah waktu sekarang. Maka kata qabl dan ba'd tersebut adalah mu'rab, yaitu berada dalam kondisi nasab karena dia adalah dzarfuz zaman. Karena tidak lagi merupakan mudhaf, maka dia diucapkan dengan tanwin seperti halnya ism nakirah pada umumnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Qablun, qablan, qablin. Ba'dun, ba'dan, ba'din. Khalas, sama persis. Kenapa? Karena dia tidak dianggap sebagai mudhaf. Contohnya, ja'a Muhammadun qablan. Muhammad datang pada suatu waktu sebelumnya. Ya, ini nggak spesifik. Makanya pakai qablan, nakirah. Tidak dimudhafkan kepada sesuatu. Kalau dimudhafkan pada sesuatu jadi ma'rifah. Qabla Zaidin, jadi tertentu. Sebelum Zaid, jadi tertentu. Tapi kalau mau mengatakan bahwa ya ini Muhammad sudah datang sebelum-sebelumnya, maka ja'a Muhammadun qablan. Atau tambah min, ja'a Muhammadun min qablin. Ada tanwinnya. Ya, ada tanwinnya. Ja'a Muhammadun min qablin. Jadi kalau qablan di sini kenapa nasab? Karena dia dzarfuz zaman. Qablin di sini kenapa jar? Karena dia posisinya setelah harful jar yaitu min. Kenapa dia ditanwin? Karena tidak diniatkan adanya mudhaf. Ini berarti innamal a'malu binniyat. Tergantung niat dari pembicara. Ketika dia ya, dan ya tergantung konteksnya juga di sini mau menyebutkan bahwa Muhammad datang ya ini sebelum-sebelumnya, bukan sebelum sesuatu tertentu, bukan suatu spesifik gitu ya. Makanya pakai nakirah di sini. Enggak dimudhafkan pada sesuatu. Ja'a Muhammadun qablan. Ja'a Muhammadun min qablin. Sampai sini jelas? Jadi penggunaan nakirah itu berpengaruh pada maknanya menjadi. Jadi nggak spesifik. Makanya di sini diberikan keterangan di situ ya supaya tidak lupa. Yakni tidak spesifik waktunya di situ ya. Muhammad datang pada suatu waktu sebelumnya. Yakni tidak spesifik waktunya. Intinya sebelumnya gitu aja. Taib. Qablan min qablin. Sekarang kemungkinan keempat. Jadi 3 kemungkinan pertama itu selalu mu'rab, kemungkinan keempat dia baru mabni. Kapan? Yaitu ketika kata qabl dan ba'd tersebut adalah mudhaf. Balik lagi ke kondisi mudhaf ini. Di mana mudhaf ilaih tidak disebutkan, tetapi maknanya diniatkan terlepas dari lafaz apa yang seharusnya digunakan untuk mewakili makna tersebut. Paham? Tidak paham. Intinya diniatkan itu mudhaf, ada mudhaf ilaihnya, tapi cuma maknanya saja, bukan lafaz tertentu. Bukan lafaz tertentu. Kalau tadi sebelumnya Zaid sudah diniatkan. Tapi kalau ini maknanya sudah diniatkan tapi enggak terkait lafaz tertentu. Lafaz apa aja asalkan memberikan makna yang sama, maka itu bisa begitu ya. Contoh misalkan, sebelum contoh kita baca dulu. Maka kata qabl dan ba'd tersebut adalah mabni ala dhamm, mabni pada dhammah tanpa tanwin. Karena mudhaf kan? Tanpa tanwin karena mudhaf. Ini memang diniatkan dari awal mudhaf. Fi mahalli nasab, karena dia mabni maka fi mahalli nasab. Kita tidak mengatakan dia dalam kondisi nasab karena dia mabni. Tapi dia fi mahalli nasab. Pada posisi yang seandainya dia mu'rab, dia akan menerima i'rab nasab. Tapi dia mabni, maka kita akan sebut fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena dia adalah dzarfuz zaman. Karena nanti fi mahalli jar. Kalau tambah min di sebelumnya, fi mahalli jar. Karena posisinya setelah harful jar yaitu min. Kita contoh misalkan, ja'a Muhammadun qablu. Ja'a Muhammadun qablu. Muhammad datang sebelumnya. Ya, ini waktunya spesifik sesuai dengan yang diniatkan oleh pembicara dan dipahami oleh pendengar. Ya. Ini misalkan
waktunya spesifik, tapi lafadz tertentu nggak diniatkan. Yani misalkan lafadznya nggak disebutkan sebelum-sebelumnya, nggak ada lafadz itu. Tapi ketika pembicara mengucapkan kalimat ini, pendengar paham bahwa misalkan Ja'a Muhammadun qablu, Muhammad datang sebelumnya, yani sebelum hari ini, atau sebelum sekarang, atau sebelum detik ini, atau sebelum saat ini. Itu lafadznya kan bisa banyak. Tapi kan antum paham, yang dimaksud intinya sebelum sekarang. Bisa sekarang, bisa hari ini, bisa saat ini, bisa detik ini, bisa. Betul tidak? Lafadznya bisa macam-macam, tapi maknanya kita paham. Ketika diniatkan, dimudhofkan kepada makna itu, maka kita jadikan dia mabni. Kalau kita tidak niatkan dimudhofkan, kita bilang aja, ya nih sebelum-sebelumnya, intinya sebelum-sebelumnya aja. Berarti kan nggak spesifik. Kita pakainya qoblan. Kalau kita niatkan, qoblu misalkan. Atau kalau kita sebutkan secara khusus, qoblal an, qobla hadzal yaum. Itu jadi kemungkinan situasi pertama di mana mudhof ilaihnya disebutkan. Situasi pertama, paling pertama tadi. Betul tidak? Semuanya tergantung niat dari pembicara. Dia mau memudhofkan atau tidak. Ketika dimudhofkan, mau disebutkan secara spesifik atau tidak. Atau mau mau dibayangkan itu lafadznya tertentu, biasanya karena sebelum-sebelumnya sudah ada lafadz itu, misalkan sudah bicara Zaid, kemudian mengatakan Muhammad datang sebelum Zaid gitu kan. Nah, jadi makanya lafadznya diniatkan khusus lafadznya. Atau sebelum-sebelumnya nggak ada bicara tentang hari ini, tapi Anda mau bilang bahwa Muhammad sudah datang sebelumnya. Tapi kata hari ini, kata saat ini, kata sekarang, kata detik ini belum disebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya. Betul tidak? Anda memaknai itu mudhof pada hari ini, tapi hari ini nggak disebutkan sebelumnya. Tapi pendengar paham. Pembaca dan pendengar paham. Ja'a Muhammadun qablu, khalas ya nih. Sebelum kapan? Ini sebelum sekarang berarti ya. Betul tidak? Itu makna yang langsung masuk. Muhammad datang sebelumnya. Sebelum kapan berarti? Ya sebelum sekarang. Sebelum sekarang, sebelum hari ini, sebelum detik ini. Tapi percakapan sebelumnya nggak menyebutkan hari ini, nggak menyebutkan saat ini. Jadi lafadz tertentunya nggak terbayang gitu kan. Tapi maknanya terbayang. Ya ini sebelum hari ini, sebelum detik ini, sebelum saat ini. Maka kita mabnikan dia. Kayak gini juga masih perlu mikir ya bahasa Arab ya, betul tidak? Makanya antum makanya perkataan Umar, belajar bahasa Arab itu mencerdaskan pikiran. Perkataan Umar radhiyallahu anhu. Betul tidak? Nah. Yang paling banyak dipakai biasanya yang mana? Yang paling banyak dipakai, nah itu ya biasanya yang antara yang qablu ini, yang situasi keempat, atau situasi paling pertama tadi. Disebutkan aja gitu maksudnya. Disebutkan aja. Antara yang pertama atau yang keempat, halas. Nah, 2 dan 3 ya terkadang dipakai. Masih sama kan antara situasi yang kita masih kedua sama keempat masih kedua dan keempat. ya hampir mirip. Ya, itu tergantung konteks pembicaraan soalnya. Misalnya sebelumnya kita bicara tentang Zaid. Kita bicara bahwa Zaid datang ke sini, habis itu ngapainlah dia begitu ya. Kemudian Anda mau mengatakan Muhammad datang sebelumnya. Yani sebelum Zaid maksudnya. Maka kita pakai itu situasi kedua. Itu qobla. Ada yang ketiga sama yang keempat. Oke, sama itu. Tapi kalau sebelumnya nggak ada pembicaraan tentang Zaid, cuma mau mengatakan bahwa Muhammad datang sebelum ini, pakai qoblu. Kalau yang ketiga itu berarti niatnya nggak dimudhofkan. Nggak ada mudhof, halas qoblan aja udah. Kalau dia dimudhofkan, qoblu. Cuma beda niat aja. Iya. Nama malu bin niat. Jadi antum salah-salah nggak apa-apa, bilang aja beda niat berarti ya. Asalkan nggak ngawur aja. Ja'a Muhammadun qoblin, apa itu gimana caranya? Mau diselamatkan nggak bisa, mau disapu nggak bisa. Nggak bisa disapu itu, ya. Bukan joke, bukan nyapu joke ya, tapi nyapu i'rab, nggak bisa. Ja'a Muhammadun. Nah, tapi kalau antum sembarangan ya qoblan atau qoblu, halas, selamat lah itu ya. Lebih selamat lagi disebutkan apa gitu, qobla apa, itu jelas, ya kan.
Baik, ada pertanyaan tadi? Iya. Kalau sama ba'du berarti yang keempat ya, Ustaz? Iya, sama ba'du. Nah. Jadi sama ba'du, adapun setelahnya, ini setelah yang ini gitu. Dia niatkan di mudhaf, cuma nggak disebutkan, tapi niatkan mudhaf. Dan nggak ada lafaz tertentu yang dimaksudkan. Kan sebelumnya innal hamdalillah nahmadu ya, nggak ada lafaz tertentu. Intinya setelah khutbah ini, setelah muqaddimah ini, kan gitu kan? Setelah muqaddimah ini, setelah pengantar ini, setelah awalan ini, terserah. Setelah introduction ini, terserah untuk mau memaknai atau menggunakan lafaz apa. Intinya setelah ini gitu aja. Amma ba'du. Pakai yang situasi keempat. Nah, amma ba'du. Bisa aja, cuma kalau amma ba'du itu disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan yang aneh, yang lain-lain. Baik, gunakan amma ba'du, kan itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak perlu amma ba'dun, amma ba'dan. Baik. Nah sekarang ya sama ya, ini bisa dipakai min. Ja'a Muhammadun min qablu. Min qablu. Min ba'du sama juga nanti, min ba'du. Ja'a Muhammadun min qablu. Muhammad datang sebelumnya. Ya, ini waktunya spesifik sesuai dengan yang diniatkan oleh pembicara dan dipahami oleh pendengar, tapi lafaz tertentunya enggak diniatkan. Cuma maknanya yang dipahami gitu ya. Ya misalkan hari ini misalkan. Ja'a Muhammadun min qablu. Nah, ini Muhammad sudah datang sebelum hari ini maksudnya, sebelum sekarang. Tapi lafaz hari ini nggak disebutkan di konteks sebelumnya, jadi ya nih terserah nanti pembicara mungkin membayangkan hari ini, tapi pendengar membayangkan saat ini, kan udah beda itu lafaz. Betul tidak? Tapi maknanya sama. Ya dalam konteks hari ini dan saat ini bagi mahasiswa engineering, Ustadz beda itu. Hari ini itu berarti periode waktu 24 jam sekarang. Saat ini berarti T tertentu, koordinat T tertentu. Baik, itu mahasiswa engineering, betul tidak? Terlalu takalluf. Giliran dikasih PR, kuis, ujian engineering sekalian, fisika sekalian, kemudian menjadi, ya nih, mari kita menggunakan bahasa sehari-hari saja. Giliran bahasa sehari-hari mau menggunakan bahasa sains sama engineering. Ha? Jangan kebalik-balik. Baik. Sampai sini jelas? Firman Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Itu min qablu wa min ba'du itu masuk situasi keempat. Tapi nanti ada yang baca. Baca apa? Min qabli wa min ba'di. Min qabli wa min ba'di, seperti situasi kedua. Apa? Yang ketiga? Enggak kan, min qablin. Bisa. Min qablin min ba'din, ada juga yang baca seperti itu ayat tersebut. Riwayat. Jadi lillahil amru min qablu wa min ba'du bisa dibaca tiga. Yang masyhur min qablu wa min ba'du, situasi keempat. Tapi ada yang baca min qabli wa min ba'di. Ya ini ada mudhof ilaihnya tapi enggak disebutkan, lafadznya spesifik situasi kedua. Tapi ada juga yang baca min qablin wa min ba'din, situasi ketiga. Nggak ada yang baca situasi pertama karena memang nggak ada mudhof ilaihnya, ya kan? Nah, baik. Jadi ya makanya yang Anda bilang, antum baca sembarangan aja, habis itu nanti kalau di debat maka ya beda niat. Bukan baca sembarangan ayat maksudnya, baca sembarangan kalimat lain ya, seperti kalimat sehari-hari. Kalau ayat tersebut maka baca sesuai dengan yang masyhur saja, riwayat Hafs an Asim, min qablu min ba'du. Sampai sini jelas? Yani min qablu min ba'du maksudnya adalah sesuai dengan situasi keempat. Mungkin enggak situasi kedua harus min qabli. Situasi ketiga min qablin. Situasi keempat min qablu. Min qablu itu enggak bisa masuk ke situasi dua kan? Setelah min kan harusnya kasroh kan? Jadi min qablu. Nah, pasti itu situasi keempat. Jadi ayat tersebut dibaca sesuai dengan situasi keempat di riwayat Hafs an Asim. Sampai sini jelas? Nah.
Baik. Ada pertanyaan? Kita lanjut dulu. Sekarang mabni jenis terakhir, jenis keempat, mabni ala sukun. Itu mabni yang selalu berakhiran sukun. Contoh dari kategori ini adalah man dan kam. Ini man dan kam ini memiliki beberapa fungsi nanti. Seperti man misalkan, dia bisa berfungsi seperti kata tanya atau syarat ya. Tapi itu nanti dibahas saja insyaallah. Ana cuma mau menyebutkan contoh kalimatnya aja sekarang. Karena kalau dibahas sekarang nanti apa yang mau dibahas nanti ketika udah di tempatnya ya. Jadi kita bahas contohnya langsung. Man dan kam. Kedua kata ini selalu mabni pada sukun, tidak peduli posisinya dalam kalimat. Nah, ini selalu mabni. Tidak kondisional seperti tadi, tidak situasional seperti tadi ya. Dia selalu mabni. Walaupun dia isem. Dia bukan harf. Man dan kam adalah isem. Contoh kalimat untuk man, jaa man yatlubul ilma. Orang yang menuntut ilmu datang. Orang yang menuntut ilmu datang. Man yatlubul ilma. Man di sini mabni ya fi mahalli rafa. Karena dia adalah fa'il dari jaa. Jaa man yatlubul ilma. Orang yang menuntut ilmu datang. Ra'aitu man yatlubul ilma. Aku melihat orang yang menuntut ilmu. Nah, maka man di sini adalah mabni fi mahalli nasab. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul bihi. Ra'aitu man. Kemudian salam tu ala man yatlubul ilma. Aku mengucapkan salam kepada orang yang menuntut ilmu. Ala man. Man di sini fi mahalli jar. Karena posisinya setelah harful jar yaitu ala. Tapi kita lihat dalam tiga posisi ini dia selalu man. Tidak tiba-tiba berubah menjadi min. Itu jadi beda kata nanti. Ya, jadi beda kategori. Isem jadi harf. Apalagi mun nggak ada dalam bahasa Arab ya. Jangan bikin bid'ah lughawiyah. Bid'ah dalam bahasa Arab ya. Sekarang kam. Kam kitaban endak. Berapa banyak buku yang kamu miliki? Kam di sini mabni ala sukun ya, fi mahalli rafa karena dia adalah mubtada. Kam kitaban ishtaraita. Kamu membeli berapa kitab? Maka kam di sini adalah mabni fi mahalli nasab karena dia adalah maf'ul bihi dari ishtaraita. Kam kitaban ishtaraita. Bikam dinarin ishtaraita. Kamu beli dengan berapa dinar? Maka kam di sini adalah mabni fi mahalli jar karena posisinya adalah setelah harful jar yaitu bi. Ini dibaca bikam dinarin bukan bukmu dinarin apa? Bukan summum bukmun omyun. Bukan bukmun, itu kata yang berbeda, bukmun. Apa makna bukmun? Abkam. Itu omyun, akma. Bisu. Itu bukmun. Ini bikam. Ya, bikam dinarin ishtaraita, kamu beli dengan berapa dinar? Enak. Jadi perhatikan latihan membaca kitab Arab gundul. Ya, udah bagus sekarang ada titik-titiknya. Kalau zaman dulu nuktoh itu nggak ada, bukan gundul lagi bahkan itu, nggak ada kepalanya bahkan. Kalau gundul nggak ada rambut ya, ini bahkan nggak ada kepalanya. Ini masih udah mending ada titik-titiknya sehingga kita bisa tahu mana ba, mana ya, mana ta, mana sa, betul tidak? Mana jim, mana ha, mana kho, mana kho. Nah, tapi di sini nggak ada harokat, jadi kita harus bisa menentukan itu bikam atau bukmun atau kata yang lain. Baik. Jangan seperti yang sudah diceritakan ya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Huwaini kalau tidak salah. Ini orang masuk ke restoran kemudian apa namanya? Kalimat depannya, kata depannya wailakum, celaka kalian. Wailakum. Langsung masuk ke restoran. Heran sekali, antum ngata-ngatain orang yang mau datang ke restoran antum. Afwan, itu maksudnya welcome. Welcome. Bukan wailakum. Karena saking tidak familiarnya dengan kata bahasa Arab yang fasih, wailakum, enggak sadar bahwa ada kata wailakum. Bahkan itu padahal itu orang Arab. Sehingga mau nulis welcome menggunakan waw, ya, lam, kaf, mim. Bacanya welcome, padahal itu dalam bahasa Arab fasih dibacanya wailakum. Celaka kalian. Ya, wail itu juga bisa bermakna
lembah di neraka. Lembah di neraka bagi kalian. Jadi datang ke restoran, wailakum. Ya. Ini tapi beda niat. Ya. Niatnya adalah welcome. Baik, terkadang beda niat itu tidak bisa dibenarkan ya. Terkadang. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.